Kita tanya jawab, Bang. Baik Ustaz. Baik Ustaz, mungkin untuk mempersingkat waktu, dimulai saja. Kita mulai kajian kita ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada narasumber kita, Al-Ustaz Dr. Syafiq Rizal Salama LC, waktu dan tempat kami persilakan. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, bicara hidup ini adalah fitnah. Manusia tidak akan terlepas dari fitnah. Nggak akan terlepas. Dalam semua kondisi kita. Dimanapun kita berada, itu sudah menjadi kodrat kita untuk berhadapan dengan fitnah-fitnah. Di rumah, engkau tidak akan terlepas dari fitnah. Ada fitnah keluarga, ada fitnah anak, orang tua, di tempat kerja, di jalan, di pasar, di sekolah, dimanapun kita berada, fitnah itu akan terus menghampiri kita. Karena sejatinya Allah menciptakan hidup ini, ya, untuk menguji kita dengan fitnah-fitnah itu. Engkau mau kaya, engkau mau miskin, engkau mau jadi pejabat, mau jadi rakyat, mau jadi bos, mau jadi buruh, apapun posisimu, engkau berada dalam fitnah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Anbiya ayat 35. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Nah, silahkan, Kang. Siapa yang mau baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Subhanallah. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kebaikan yang menimpa kalian, keburukan yang menimpa kalian itu fitnah, itu cobaan buat kalian. Dan kelak kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita memahami kondisi kita, maka insya Allah itu menjadi modal utama bagaimana kita bersikap. Ya, berarti fitnah itu dari dulu sampai sekarang. Kalau bicara di era digital sekarang ini, ya mungkin fitnah itu semakin banyak. Atau terminal-terminal fitnah itu berkumpul jadi satu. Kalau dulu bicara fitnah pasar, sekarang fitnah itu ada di tangan kita. Kita bisa berjam-jam masuk ke pasar ini, masuk ke Tokopedia, nanti masuk ke Shopee,
Dari Shopee kita keluar menuju ke Blibli. Dari Blibli kita melanjutkan perjalanan menuju Bukalapak. Dari sana nanti masuk ke IG, masuk ke Facebook, subhanallah. Dahulu kalau bicara fitnah perempuan, ya kalau kita keluar rumah. Sekarang fitnah itu ada di rumah. Semuanya. Ada di tas kita. Semuanya berkumpul jadi satu. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung ya. Dari dulu beliau ngajarin kita doa. Yang kita baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Wa min adzabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan kami berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Karena kita nggak akan pernah terlepas dari sana. Dan fitnah itu datang untuk memilah antara yang benar-benar beriman dengan yang pura-pura beriman. Cobaan-cobaan ini datang di era digital seperti sekarang ini. Nanti kita akan bicarakan fitnah yang terbesar yang kita hadapi. Tapi sejatinya fitnah-fitnah tersebut datang untuk memilah, untuk menyaring, untuk memunculkan mana yang mukmin dan mana yang pura-pura beriman. Kalau antara orang beriman dengan orang kafir udah jelas. Jelaslah. Kemana orang kafir berangkat, kemana orang mukmin berangkat. Orang mukmin berangkat ke masjid, orang kafir berangkat ke tempat ibadah mereka. Dari sana kita sudah melihat. Tapi ini yang sama-sama ke masjid. Teman-teman nih sekarang yang bekerja di pelabuhan, yang muslim, zuhur, masjid penuh. Masjidnya. Sama-sama ke masjid. Sehingga nggak ketahuan mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Karena biasanya di kondisi umat Islam itu mayoritas, maka yang nggak beriman pun masuk ke dalam gerbong orang-orang yang beriman. Maka fitnah itu datang. Cobaan-cobaan itu datang. Untuk memisahkan antara emas murni dan imitasi. Antara yang asli sama yang KW. Kadang-kala KW sekarang itu ada yang mirip asli. Begitu pula ada orang-orang yang sebenarnya tidak beriman, tapi kayak paling beriman. Kapan akan ketahuan? Ketika fitnah itu datang. Seperti pohon. Kalau kita melihat pohon itu, Masya Allah, tegar semuanya. Tatkala datang angin puting beliung, kita akan melihat ternyata ada yang bergelimpangan dan ada yang tetap kokoh. Allah berfirman di surat Al-Ankabut. Coba dibuka Qur'annya 1-3. Surat Al-Ankabut ayat 1-3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji?
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, dengan fitnah ini, dengan ujian yang Allah berikan, akan tampak jemaah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada sebuah peperangan yang menyebabkan orang-orang non-muslim masuk Islam. Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. 311-an melawan 1000 orang. Allah berikan kemenangan kepada 300 orang. Akhirnya orang-orang yang awalnya nggak mau masuk Islam, ngelihat umat Islam kuat, maka mereka untuk menyelamatkan diri mereka dan mendapatkan manfaat dari Islam ini, mereka masuk Islam. Tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Datang fitnah. Mereka kalau diajak bersenang-senang, insya Allah semua siap. Tapi diajak susah, berat. Maka tatkala perang Uhud, Nabi SAW berangkat dengan 1000 pasukan, di tengah jalan 300 orang memisahkan diri. Mereka adalah barisan orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di hati mereka. Dan ada 2 fitnah yang besar. Ada 2 fitnah, 2 ujian, 2 cobaan yang besar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang 2 fitnah ini. Yang 2 fitnah ini di era digital semakin merajalela. Yang pertama adalah fitnatus syubuhat. Fitnah syubhat. Syubuhat itu artinya kaburnya kebenaran buat orang tersebut. Antara kebenaran dan kebatilan ini rancu buat dia. Sehingga dia nggak tahu ini yang benar. Kok kayaknya benar ya? Kalau melihat dalil yang disampaikan, kayaknya benar. Tapi katanya salah. Fitnah syubhat ini fitnah yang paling besar. Dibandingkan fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Mengikuti keinginan nafsu, itu syahwat. Tapi syubhat ini menimpa hati kita sehingga kita nggak tahu mana yang benar. Yang batil pun kadang-kala dianggap benar. Kadang-kala 2 fitnah ini bercampur. Udah kena fitnah syubhat, mengikuti nafsunya lagi. Maka Ibnu Qayyim mengatakan fitnah syubhat ini penyebabnya adalah kurangnya keyakinan. Dangkalnya ilmu. Jadi ilmu agamanya dangkal sehingga tidak menumbuhkan keyakinan di dirinya. Kadangkala ditambah lagi niat jahat. Plus ada nafsu. Nafsu jabatan, nafsu harta. Makanya kadangkala ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Kalau kita ngelihat kenapa sih ada orang-orang murtad? Ada orang-orang yang melakukan ritual-ritual kesyirikan. Karena dalam pandangan dia, kok kayaknya nggak apa-apa Ustadz ya. Ini fitnah syubhat yang kita lihat.
orang berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih seekor sapi, dia larungkan ke lautan, atau dia menyembelih seekor sapi, kepalanya dia tanam di bumi dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Islami, Ustaz. Ya. Di sini syubhat. Bercampur aduknya antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kemarin kita melihat ada seorang pemuda umur 18 tahun, mahasiswa psikologi, yang melakukan vandalisme di sebuah musola, dia coret-coret itu musola. Kena apa anak ini sih? Apa yang dilakukan oleh penyidik? Mereka mau melihat apa sih tontonan anak ini. Nih, kita di era digital. Yang ditanya itu, dia nonton apa sih? Karena kalau bicara gurunya zaman dulu ya kita akan tanya, dia kawannya siapa, dia berguru sama siapa. Di era digital sekarang ini, apa yang ditonton? Apa yang dilihat? Dia termakan dengan fitnah syubuhat. Sehingga rumah Allah dia nodai. Dan bedanya fitnah syahwat sama syubhat. Fitnah syubhat ini orang melakukan tindakan-tindakan kemungkaran dianggap benar. Beda kalau syahwat. Orang mencuri sampai kapanpun dia akan tahu mencuri itu dosa. Orang berzina sampai kapanpun, muslim yang memang dia terkena fitnah zina, ya dalam hati kecil dia tahu ini dosa, dia berharap bertobat kepada Allah SWT. Fitnah syubhat yang terjadi beberapa waktu yang lalu, seorang doktor menulis sebuah disertasi berkaitan dengan hubungan di luar nikah. Dia ingin melegalkan hubungan di luar nikah. Di sini syubhat. Dia nggak cukup dengan syahwatnya, tapi bagaimana syahwatnya ini jadi halal. Itu syubhat. Penyebabnya dari kurangnya keyakinan, memang Islam-Islaman kadangkala. Ilmunya dangkal, tambah lagi punya niat-niat yang nggak benar, ya ingin sesuatu, dan ini adalah musibah yang besar sekali tatkala orang terkena fitnah syubhat. Dan fitnah syubhat ini di era digital, ya Allah, mudah untuk diakses, mudah untuk ditonton, untuk dibaca. Bagaimana ada yang meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ada yang mencaci maki Al-Quranul Karim. Ada yang tidak percaya dengan Al-Quranul Karim. Muslim jemaah. Sehingga kalau kita tidak pandai-pandai menjaga diri kita di era digital seperti ini, ya, yang kata Nabi SAW, paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Dan fitnah syubhat ini, kata Ibnu Qayyim, ma'aluha ilal kufr. Ujungnya nanti kafir. Muslim kalau kena fitnah syubhat, pelan-pelan dia. Ada yang mengatakan semua agama sama. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Mulai itu syubhat. Ada Islam liberal umpamanya. Ditebarkan tuh. Orang yang dangkal pemahaman agamanya, dangkal, memang nggak pernah belajar agama, dia hanya Islam keturunan, tatkala membaca tulisan-tulisan yang dianggap oleh dia ilmiah, atau penjelasan seorang dokter, dia lihat, oh ini dokter, ini profesor yang menjelaskan. Dulu dia harus berangkat ke tempat kajian. Sekarang dia di rumahnya, dia tinggal tonton. Siapa yang mau dia tonton, silahkan. Terbuka sekarang masanya. Maka kena syubhat, tadi kerancuan, dicampur adukkannya kebenaran dengan kebatilan. Kalau orang berilmu tahu mana yang benar, mana yang batil. Tapi tanpa dasar ilmu, maka jadi rancu buat dia. Sehingga akhirnya ilal kufri wan nifaq, mengantarkan kepada kekufuran dan kemunafikan. Wahiyya fitnatul munafiqin, dan itu fitnahnya orang-orang munafiqin.
Kenapa sih orang munafik itu kok nggak mau beriman ya? Dia udah Islam. Mereka mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah. Mereka bersaksi engkau adalah Rasulullah. Tapi kata Allah, mereka bohong. Ada syubhat, kerancu buat dia jemaah. Wa fitnatu ahlil bidah, dan fitnahnya para pelaku bidah. Ala hasabi maratibihim, maratibi bidah, tergantung ya tingkatan-tingkatan bid'ah. Bid'ah itu ada yang mengantarkan kepada kekufuran. Yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Ada yang tidak sampai ke sana. Beliau mengatakan semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu karena ada fitnah syubhat. Menurut dia baik ini gitu. Dia termakan dengan fitnah tersebut. Jadi kebenaran dengan kebatilan, petunjuk dengan kesesatan, itu bercampur aduk. Terus caranya menyelamatkan dari fitnah syubhat ini, kata beliau, nggak ada kecuali engkau mengikuti Nabi SAW. Udah lepas pakaianmu. Lepas semua atribut yang ada pada dirimu. Terus, engkau jadikan Rasul SAW sebagai hakim. Yang menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati. Ketika engkau melihat banyak perselisihan, engkau bingung. Bingung, benar bingung. Orang awam bingung. Ustadz Fulan bilang boleh, Ustadz Fulan bilang nggak boleh. Ustadz Fulan pakai dalil, Ustadz Fulan juga pakai dalil. Penjelasan Ustadz Fulan logis, Ustadz Fulan juga logis. Terus. Fa'alaikum bisunnati. Ikutin sunnahku, kata Nabi SAW. Dalam semua urusan agama. Yang besar, yang kecil. Yang zahir, yang batin. Baik yang berurusan dengan keyakinan atau amal. Baik yang berurusan dengan syariat-syariatnya. Sehingga dia benar-benar menerima hakikat-hakikat keimanan ini dan syariat-syariat Islam. Dia terima udah. Itu solusi. Khususnya di masa seperti sekarang ini. Tatkala semua terbuka. Perdukunan online. Kalau dulu subhanallah ya, ana sempat melihat ya di YouTube apa di Facebook. Ini perdukunan Arab. Perdukunan Arab. Jadi kalau dulu orang itu kalau mau ke dukun itu kan harus berangkat ke tempatnya dukun, ke paranormal, tanya macam-macam. Sekarang ini duduk di rumahnya dikasih tontonan. Baik pun sekarang. Dukunnya perempuan pakai jilbab ya, ngomongnya Masya Allah, Barakallah fiik, biidznillah, dengan izin Allah. Ini aneh ya Allah, ana ngomong. Ini nih kalau orang Indonesia yang tadi yang dangkal ilmunya, terus melihat penjelasan ustadzah seakan-akannya, dia akan termakan. Padahal dia sedang meramal. Ada yang pakai kartu, ada yang pakai macam-macam. Tapi pakai jilbab. Berbahasa Arab. Berat fitnah syubhat. Makanya kita benar-benar tatkala mendapatkan syubhat, kita melihat sesuatu yang kok benar kayaknya ya. Kita lihat. Ada qala Allah, ada qala Rasul. Jadikan Nabi sebagai penengah antara ana sama antum. Antara antum sama fulan. Karena pada hakikatnya kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dikuburkan di tempat ini, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun fitnah syahwat, subhanallah. Fitnah syahwat ini termasuk fitnah yang kita sadar atau nggak sadar kita terjebak di dalamnya. Karena sebenarnya Allah Azza wa Jalla telah menanamkan di diri kita itu syahwat kepada harta, kepada perempuan, kepada jabatan. Dan dia mau tidak mau kita perlu menjaga diri menghadapi fitnah syahwat ini. Sekarang, apa yang antum ingin lihat
di era digital ini. Hiburan sekarang ini segala macam hiburan. Dengan kondisi pandemi ini, mungkin tempat-tempat hiburan malam ditutup. Sehingga para penggiat hiburan malam, mereka menangis, berteriak, minta supaya dibuka kembali. Apakah dengan ditutupnya klub-klub malam itu, fitnah itu hilang? Enggak. Karena fitnahnya ada di dirimu. Ada sama kita fitnah itu. Kalau mau urusan perempuan, urusan sekarang minum-minuman, judi, syahwat lagi nih. Dulu orang main judi itu harus berangkat ya ke tempat tertentu ya, di sana dia tertutup. Sekarang judi terang-terangan orang mau main judi. Fitnah harta, pinjaman pakai riba, Masya Allah. Ana habis Jumat tadi buka handphone, Masya Allah. Ini fitnah syahwat. Ada yang makanan ya, makanan ini di SMS itu. Ada yang pinjaman lunak, macam-macam. Subhanallah, fitnah itu datang sama kita jemaah. Kita tahu bicara dunia ini ada yang halal buat kita. Tapi kita tetap harus ngontrol diri kita, nggak berlebih-lebihan. Ada yang haram buat kita. Kita awalnya nggak kepingin pinjam duit, tapi karena ditawarin terus, dan kita butuh, kadangkala kita lupa. Di situ ada riba yang Allah benci. Adapun fitnah wanita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Kata Nabi, aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki selain wanita, selain fitnah perempuan. Subhanallah jemaah. Ana benar-benar melihat fitnah perempuan itu di era digital ini merajalela. Dulu ana waktu SD ya, di kampung ana ada bioskop namanya Misbar. Misbar itu gerimis bubar. Jadi ya udah, orang kalau mau nonton itu nggak tiap malam juga jemaah, kalau nggak malam Ahad ya. Orang ke sana, kita masih kecil-kecil dulu. Nanti hujan, minggir semuanya ya. Setelah bioskop, yang punya televisi dulu itu orang-orang tertentu. SD juga anak ingat, orang tuh kalau nonton televisi di rumahnya fulan, ngumpul gitu. Orang-orang itu di sana, TV-nya nggak warna, nonton orang. Setelah itu ada video, mulai sudah orang nonton video. Bioskop masih laris, kemudian muncul lagi VCD, ganti DVD, ganti sampai dulu anak ingat di Madinah itu ada kawan-kawan yang jualan DVD sama layarnya langsung. Jadi tinggal masukin langsung sama layarnya. Semakin canggih sudah. Sampai sekarang semua itu bioskop yang besar itu menjadi di tanganmu. Semuanya ada di sini ya. Kalau dulu orang mau nonton film itu harus berangkat beli VCD. Kalau nggak dulu ada tempat penyewaan apa? Video, nyewa sana nanti balikin ya. Ini zaman dulu. Sekarang nggak ada lagi zaman. Orang kok nonton dulu mesti bareng-bareng. Sekarang antum lihat 5 anak kumpul di warung, 5 anak semuanya nonton yang berbeda-beda. 5 anak. Dan fitnah itu lebih dahsyat lagi menimpa anak-anak kita. Game-game online jamaah. Ana masih ingat dulu ada game itu, ada di Jember ini ada mall. Hari Ahad itu orang main game yang berdiri itu jamaah. Ada kayak apa? Satu ruangan gitu ya. Oh,
Main game seperti itu, masukin koin dia. Selesai, habis sudah jemaah. Kalau dikasih sama orang tua 2000 selesai. Sekarang 24 jam dia bisa main game. Sehingga lupa dengan ibadahnya. Lupa dengan tugas dia diciptakan di muka bumi ini. Ini fitnah buat orang tuanya. Fitnah buat anaknya. Istri juga seperti itu. Sekarang semua bisa berhubungan dengan lelaki. Yang dia mau pakai Facebook, pakai IG. Subhanallah jemaah. Dulu cuma telepon. Mahal telepon itu jemaah. Nggak semua orang punya. Mau ngobrol sama perempuan atau perempuan mau ngobrol sama laki itu nggak bisa semudah sekarang. Sekarang benar-benar terbuka fitnah tersebut. Dan ya, apa sebab orang itu terfitnah? Kalau tadi kita bicara fitnah syubhat, fitnah syahwat. Apa yang menyebabkan orang itu akhirnya terfitnah? Tadi ada yang kena syubhat, tahu-tahu murtad. Tahu-tahu Islamnya Islamfobia. Benci sama Islam. Benci sama perda-perda syariat. Kenapa ya? Padahal dia kan muslim. Berpandangan bahwasanya LGBT nggak apa-apa. Orang terkena LGBT, orang homoseksual, itu fitnah syahwat. Tapi ada kelompok orang yang memandang LGBT nggak apa-apa, padahal dia nggak LGBT. Tapi dia memandangnya itu sesuatu yang lumrah, maka dia terkena syubhat. Dia ingin menjadikan yang awalnya syahwat ini bagaimana jadi legal. Ini yang lebih parah jamaah daripada pelaku tersebut yang mungkin dia berusaha untuk diobatin. Maka yang menyebabkan orang itu termakan fitnah, yang pertama, kesiapan hati menerima fitnah itu. Hatinya memang siap. Hatinya penuh dengan dosa. Penuh dengan nokta hitam. Ada suudzon sama Allah. Ada keraguan di sana. Maka kata Nabi SAW, tu'radul fitan alil qulub. Fitnah itu ditampakkan kepada hati. Wa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nukta syaudah. Hati mana yang mau menerima fitnah tersebut, maka akan ada nokta hitam di hatinya. Di sini Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk menahan diri dari fitnah. Ketika terjadi fitnah, tahan diri. Jangan malah mau cari tahu tentang fitnah. Seperti orang yang membaca umpamanya tulisan-tulisan Islam liberal. Atau dia membaca tulisan-tulisan Islam radikal. Sama nih. Dia baca tulisan Islam liberal, dia maunya enggak, anak kepingin tahu. Apa sih pandangan mereka? Tahu-tahu jadi liberal. Yang satunya, anak mau baca tulisan orang-orang radikal ini, apa sih? Tahu-tahu dia jadi radikal. Maka jaga hati kita. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Nabi marah. Amutahawikuna fiha ibn Khattab. Apakah Umar mau cari kebenaran di sana? Apakah ragu dengan apa yang diturunkan oleh Nabi SAW? Maka dilarang. Ini salah satu penyebab orang itu termakan fitnah tadi. Karena hatinya punya kesiapan untuk itu. Kemudian dia menggunakan lisannya. Memberikan komentar-komentar. Ini di masa sekarang ini kan. Orang itu dengan mudah berkomentar. Bahkan ada satu pembahasan yang komentar 1.000 orang, 2.000 orang, ada yang 3.000 orang. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kita sudah ikut dalam fitnah tersebut. Antum jaga diri. Udah. Kemudian jamaah, yang menyebabkan orang terkena fitnah itu, selain tadi kita bicara, memang dia suka berbicara, amalnya sedikit. Rasul SAW menyuruh kita banyak beramal.
nasihat-nasihat dari Nabi alaihissalatu. Kita ini sekarang kajian umpamanya. Bukan hanya sekedar untuk menambah informasi, menambah wawasan, menambah cakrawala. Untuk diamalkan. Maka tatkala orang dikasih tahu dan dia tidak mengamalkannya, akhirnya tatkala fitnah itu datang, ya memang kondisi dia udah siap menerima fitnah tersebut, bukan menolak fitnah tersebut. Adapun orang yang beramal, kata Nabi SAW, badiru bil amal, kalian segera beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang menyebabkan kalian nggak sempat lagi beramal nantinya tatkala fitnah itu datang. Datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Allah, gelap gulita jemaah. Benar-benar kita bingung mau melangkah dan memilih. Tapi orang yang sudah beramal, dia biasa mengamalkan nasihat-nasihat itu, insya Allah hati dia akan terjaga. Maka solusinya agar kita terhindar dari fitnah itu, fitnah syubhat itu diusir dengan keyakinan. Kita harus punya keyakinan. Beragama itu bukan ikut-ikutan. Tapi beragama itu dengan ilmu. Tatkala engkau beriman dengan malaikat, engkau beriman sama malaikat. Iya, aku beriman sama malaikat. Atas dasar apa? Kan gak kelihatan malaikat. Ya. Allah yang ngasih tahu aku. Dalam Al-Quranul Karim. Ingat cerita Abu Bakar Siddiq. Bagaimana Abu Jahal ingin menggoyahkan keimanan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Mi'raj, beliau terlihat termenung, ditanya sama Abu Jahal, ada apa engkau nggak seperti biasanya? Kata Nabi SAW, ya, aku baru dari perjalanan Isra Mi'raj. Subhanallah syabah. Itu Abu Jahal ngomong, engkau melakukan perjalanan dari sini ke Masjidil Aqsa semalam terus balik lagi. Iya. Kalau aku kumpulkan orang-orang, apa engkau akan ceritakan sama mereka? Iya. Dikumpulkan orang-orang, Nabi cerita bagaimana orang menyikapi berita Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Ada yang pegang kepala. Macam-macam sikap mereka, tergantung keimanan mereka. Akhirnya Abu Jahal berangkat kepada Abu Bakar Siddiq. Dia ngomong, Abu Bakar, tahu nggak engkau? Ini kawanmu, dia mengklaim kalau dia habis melakukan perjalanan dari sini ke Masjidil Aqsa, terus balik lagi. Nggak sampai semalam udah balik lagi ke sini. Percaya enggak? Kata Abu Bakar, percaya. Kata Abu Jahal, gimana kau bisa percaya? Iya. Aku percaya dengan berita dari langit yang turun pagi dan petang kepada dia. Apalagi cuma urusan kayak gini. Kalau dia mengatakan itu, aku yakin. Disinilah keyakinan yang menyebabkan fitnah-fitnah syubhat itu akan pergi berlalu. Oleh karena itu, ada usaha merusak keyakinan ini. Setiap akhir tahun selalu diributkan tentang mengucapkan selamat Natal. Boleh atau tidak? Selalu ribut tentang hal itu. Jamaah, kita toleransi. Iya. Tapi untuk urusan keyakinan, afwan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Selesai sudah. Engkau mau beribadah, monggo semaumu. Tapi jangan rusak agamaku. Di sini keyakinan. Ada yang berusaha merusak. Adapun fitnah syahwat, maka dihindarin dengan sabar. Kita punya banyak keinginan. Kita ingin kaya, tapi jangan lupa ada batasan-batasannya, ada halal, ada haram. Kita suka sama perempuan, iya. Ada aturannya menikah. Gak cukup 1, 2, 3, 4, selesai. Kalau kau mampu melakukan keadilan. Kesabaran inilah yang orang akan selamat. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 24. Nah, silakan dibaca.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Subhanallah. Tuh, bagaimana mereka jadi pemimpin-pemimpin dalam agama ini yang memberikan petunjuk dengan dua hal. Dengan kesabaran dan keyakinan. Kesempurnaan akal dan kesabaran itu yang membuat seorang bisa terhindar dari fitnah syahwat. Dia pakai logika dia. Dia pakai akal dia. Dia tahu dunia ini nggak lama aku akan hidup di sini. Dia ketika melihat harta, dia ingin memiliki harta tersebut. Tapi dia sabar, ini bukan milikku. Ini milik orang. Kenapa aku harus memilikinya? Aku harus mengambilnya. Dia sabar nanti. Insya Allah Allah kasih. Dan dengan kesempurnaan keyakinan dia, pengetahuan agama ini, sehingga dia bisa terhindar dari fitnah-fitnah syubhat. Kemudian termasuk hal penting agar kita terhindar dari fitnah syubhat itu menghilangkan sebab-sebab fitnah. Sarana-sarana fitnah itu kita hindari. Kita harus kontrol diri kita. Kalau ternyata yang menyebabkan kita terfitnah itu adalah handphone kita, jauhkan kita dari handphone kita. Kalau anak-anak kita terfitnah itu gara-gara mereka pegang handphone, ambil sita gadget mereka. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bagaimana terhindar dari fitnah tatkala ada fitnah perang saudara. Ketika terjadi perang saudara yang nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apa kata Nabi SAW? Kasiru fiha qisiyikum. Kalian patahkan busur-busur kalian. Patahkan busur-busur kalian. Sehingga keinginan untuk berperang itu nggak ada. Sudah patahkan. Begitu pula di masa fitnah era digital ini, sarana-sarana yang mengantarkan kita terfitnah, kita hindari diri kita. Kita batasin penggunaan handphone, gadget umpamanya. Masuk rumah taruh. Sampai anak kadang kalah sama anak-anak ngomong, semua handphonenya taruh anak. Bapaknya punya, bapaknya juga taruh. Selesai sudah, nggak ada yang pegang handphone. Kita harus berani untuk menjaga keluarga kita. Kecuali ada hal yang penting kita harus pegang handphone. Kau nggak taruh sudah. Istri juga sama semua taruh sudah. Kunci, ambil kunci bawa ke masjid sama antum. Di rumah nggak ada handphone. Antum akan lihat ketika di rumah itu tidak ada handphone. Masya Allah. Jadi anak-anak pada bermain ya Masya Allah. Hada wallahu a'lam bishawab. Jemaah sebenarnya masih panjang cuma karena waktunya yang sempit. Ana kembalikan ke pembawa acara agar kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, barakallahu fikum. Jamaah kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang dominasi awal fitnah di era digital sekarang ini adalah berawal dari pandangan mata. Apa yang dilihat, lalu dicermati, kemudian kita tergiring pada suatu pemahaman, pemikiran, perilaku atau perlakuan. Jamaah kajian online dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita senantiasa, kita sebagai hamba yang beriman sudah tentu harus senantiasa intent dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan iman, diberikan kesabaran, diberikan perlindungan dari bahaya fitnah di dunia hatta akhirat. Baik jamaah kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ustadz, ini sudah ada yang masuk. Untuk pertanyaan yang pertama, Ustadz, bagaimana hukumnya bagi akhwat yang belanja via online seperti Shopee online atau GoFood di aplikasi Gojek supaya mengurangi tidak sering keluar rumah
karena tidak ada mahram yang temani atau yang bisa disuruh. Sementara ada yang mengharapkan penggunaan Gojek, GoFood atau Shopee. Gimana Ustadz? Apa tidak boleh karena haram? Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Iya. Berkaitan dengan fitnah belanja ya. Jadi tadi disebutkan fitnah mata ini berawal dari mata. Makanya orang kalau ke pasar dulu itu, kalau nggak ada perlunya, nggak usah berangkat ke pasar. Karena ada fitnah buat mata kita di sana. Akhirnya berangkat ke pasar, beli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tapi sekarang, kalau tadi pertanyaannya, belanja lewat Shopee, lewat segala macam marketplace yang ada, umpamanya tergantung akadnya sebenarnya. Memang kalau bicara apakah boleh pakai GoFood ya, Gojek ya, di sini ada beberapa pendapat para ulama. Yang Anda lihat beberapa fatwa, mungkin ada yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa juga yang membolehkan hal itu dengan catatan, mungkin bisa dilihat. Tapi ini pertanyaan yang bagus sekali karena seorang muslim berhati-hati gitu ya. Apakah yang dia lakukan akadnya ini syar'i atau tidak? Karena dia tidak ingin ya sampai melakukan tindakan yang haram. Jadi kalau mau pakai Gojek, mungkin GoFood sendiri yang mereka sudah mulai ada perbaikan mungkin di sistem mereka. Ana melihat mungkin bisa dilihat fatwa Dewan Fatwa dalam hal ini yang membolehkan dengan catatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ana terhindar dari fitnah yang ada di kampus Ana, yang mana kampus Ana terkenal dengan pemikiran liberalnya, padahal Universitas Islam, Ustaz? Naam jamaah, subhanallah ya. Kalau kita membaca sejarah bagaimana Indonesia merdeka, kemudian bagaimana kebangkitan umat Islam di Indonesia. Tahukah kita bahwasanya sebelum tahun 90 itu perempuan yang pakai jilbab sedikit sekali. Tahun 8990 itu muncul gerakan berjilbab. Sampai ada yang menulis buku Revolusi Jilbab. Bagaimana anak-anak SMA mulai pakai jilbab. Anak-anak kuliah mulai pakai jilbab. Dan pada waktu itu ada 300 mahasiswi atau siswi SMA yang dikeluarkan karena maksa pakai jilbab. Yang mengherankan, kepala sekolahnya muslim. Bupatinya muslim. Menteri pendidikannya muslim. Presidennya muslim. Bayangkan jemaah. Ada apa sebenarnya? Jadi memang pada waktu itu tadi pemahaman agamanya masih kurang. Sehingga tatkala umat Islam mulai belajar agama. Jadi kita dibodohin Belanda selama 350 tahun. Setelah kemerdekaan, perlahan-lahan umat Islam jadi semakin baik. Dulu, kampus-kampus dan sekolahan yang bagus dan favorit itu adalah sekolahan Katolik. Peninggalan Belanda. Itu bagus-bagus dan favorit. Makanya banyak pejabat-pejabat lulusan sana. Muslim sekolahnya di sekolah Katolik dahulu. Dengan munculnya sekolah-sekolah Islam yang bagus-bagus ini, mereka nggak tinggal diam. Bagaimana mereka tetap di kampus Islam, tapi pemikirannya ya Islam yang mereka inginkan. Kalau tadi bicara Islam liberal, ada sebagian yang tidak percaya dengan takdir, tidak percaya dengan malaikat, bahkan anak punya ustadz dulu nggak sholat, padahal dari perguruan tinggi Islam nggak sholat dia. Lulusan pesantren, kuliah, setelah kuliah nggak sholat. Apa yang harus dilakukan? Maka muslim itu memilih sekolah. Memilih sekolah. Ketika ada pilihan, maka dia pilih sekolahan yang memang bisa menjaga keimanan dia.
Tapi kalau enggak, ya engkau yang akan jadi korban. Maka nasihat ana, banyak-banyak belajar agama. Kalau di kampus memang tidak mendapatkan ilmu kecuali sedikit, bahkan menyimpang, maka engkau harus belajar agama yang benar, walaupun tidak di kelas, di masjid, ya, dengan guru-guru, sehingga itu bisa menguatkan keimananmu. Dan tatkala engkau melihat arus fitnah itu besar, seperti nasihat Nabi SAW adalah menghindarkan diri dari fitnah tersebut. Pindah. Dan banyak pilihan sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bang, masih di mute kayaknya, Bang. Ya, Pak Ustadz, tersambung. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana menasehati teman yang masih mengikuti ustadz-ustadz yang syubhat dan masih mengikuti syahwat? Terima kasih, Ustaz. Nah, ya jemaah. Tadi kita sudah bahas bahwasanya dua fitnah ini berat memang. Hudzaifah ibnul Yaman, dia pernah mengatakan, la tadurruka fitnah, la tadurruka fitnah ma arafta dinak. Selama engkau tahu sama agamamu, fitnah itu nggak akan masuk. Kapan fitnah itu masuk? Ketika engkau nggak tahu yang benar sama yang batil. Kebanyakan kita memang nggak tahu. Makanya dia bisa berpindah-pindah dari aliran ini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, macam-macam dia keliling. Karena memang dia dengan agamanya sendiri, dia nggak tahu mana yang benar gitu loh. Sehingga nasihat buat teman-teman yang baru belajar, yang mungkin dia pokoknya dianggap ustadz baik, ya dia ikutin. Karena dia juga nggak tahu mana yang baik. Kadang-kala ada yang mengatakan, udahlah, ikutin semua ustadz itu, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Masalahnya dia nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dia ini murid. Murid itu seperti gelas kosong. Apa aja yang dimasukin, masuk. Subhanallah jemaah. Terus terang, anak ini kadangkala mengikuti beberapa video yang menyimpang sebenarnya. Dapat kiriman. Ada kiriman tentang hadis ini, tentang kayak gini. Bahkan anak pernah dapat buku tentang seorang guru agama di Jakarta. Di Kampung Melayu. Ada bukunya, nggak tahu di mana sekarang buku itu. Ini ustadz, punya banyak murid. Dia itu dalam buku itu menceritakan dia bisa nego sama malaikat pencabut nyawa. Jadi pada waktu ada malaikat pencabut nyawa mau nyabut nyawa muridnya, kata sang guru, jangan, anak masih suka sama murid anak. Ya udahlah, katanya tebus, ya tebus pakai ayam gitu. Oh enggak lah, nggak bisa pakai ayam. Pakai apa? Pakai kambing. Akhirnya potong kambing, anaknya nggak jadi mati. Dan itu banyak pengikutnya. Subhanallah. Kenapa? Karena memang nggak punya ilmu dia. Kalau dikatakan ambil baiknya, tinggalkan buruknya, ya dia nggak tahu apa-apa. Gimana mau ambil baik, meninggalkan buruk? Sedangkan dalam pandangan dia, ustadz itu suri tauladan dia. Maka nasihat buat orang-orang yang masih kebingungan, pelajari agamamu. Tatkala terjadi perselisihan, maka tanya, mana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Mana? Ikutin yang diajarkan Nabi. Ikutin sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar. Yang lainnya tinggalkan. Dan nasihat anak doa. Minta sama Allah SWT. Di antara doa yang perlu kita baca sering-sering adalah, dan yang itu sering dibaca Nabi SAW, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini mungkin sedikit minta penjelasan Pak Ustadz. Ustadz tadi bilang buka HP ada tentang fitnah makanan. Maksudnya gimana Ustadz? Apakah kalau kita share gambar hasil masakan yang kita buat itu termasuk fitnah? Masya Allah. Nah, jemaah. Jadi fitnah makanan itu, anak punya handphone ini masuk Burger King, masuk Pizza Hut, ya. Apa namanya? Apa istilahnya itu? SMS blast.
SMS 11. Jadi tawaran-tawaran untuk makan jemaah. Jadi sampai anak itu karena seringnya dikirim, subhanallah ya. Ya ini mungkin mereka mempelajari tabiat manusia. Manusia itu bisa terfitnah. Kirimin aja sudah. Mungkin dia sekarang nggak tertarik. Mungkin suatu saat anak tadi baru melihat harganya berapa ya. Terus anak cek di mana tempatnya. Itu fitnah. Godaan, cobaan buat kita. Kadang-kadang kita nggak mau, nggak kepingin, tapi hanya dikepingin. Kalau tadi apakah kita mengirimkan gambar makanan ya kepada kawan-kawan kita, makanan. Kalau kita memang jualan, tafadhol. Namanya orang jualan, dia iklankan lah. Mungkin ada yang beli. Tapi tinggal kita tergoda apa enggak. Karena ada orang-orang ya yang dalam benak dia itu hanya kulineran aja. Makan, makan, makan. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang kafir itu, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu kerjanya bersenang-senang, makan seperti binatang ternak makan. Wan naru mathwal lahum. Jadi kalau tadi kita kirim gambar makanan, ya untuk menawarkan makanan kita kepada orang yang memang orang jualan, tafadhol, nggak ada masalah. Tapi kita bicara tadi itu jadi fitnah buat kita. Kita mau enggak? Kita tergoda enggak untuk membeli itu? Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ana dikenalkan dengan seorang ikhwan oleh orang tua Ana dalam rangka mencari pasangan hidup. Kemudian ikhwan tersebut ngechat Ana setiap hari, tapi Ana merasa tidak enak hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut bahwa hal tersebut termasuk zina dan bisa menyebabkan fitnah. Lalu apa yang kemudian harus saya lakukan, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah, jadi kadang-kala ini mungkin pelajaran juga buat para orang tua ya. Kadang-kala orang tua ini ada laki-laki yang dia cocok sama laki-laki tersebut. Maka dia ingin laki-laki tersebut menikahin putrinya. Dikenalin nih. Kadang-kala laki-laki dikatakan, engkau supaya itu perempuan mau, coba engkau ngobrol sama dia. Supaya hatinya terbuka. Ini caranya nggak benar sebenarnya. Kalau bicara ingin menikahkan putrinya, maka kasih tahu putrinya. Laki-laki ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Engkau cari tahu tentang dia. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya ngobrol, seorang ngobrol, memang dia ingin menikahin seorang perempuan, lalu dia ngechat perempuan tersebut, memang dia tanya, bagaimana pendapatmu, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tafadhol, boleh-boleh saja. Tapi kalau chatnya itu isinya gombal, maka jadi fitnah nantinya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinaan. Jadi semua yang dapat mengantarkan kepada perzinahan itu hendaklah dihindari. Jadi kalau anti melihat cowok ini sering ngechat, tinggal disampaikan tentang engkau mau nggak sama dia, akhwat ini. Kalau sang akhwat memang nggak, aku masih akan istikharah, aku masih akan musyawarah, sampaikan kepada ikhwan tersebut untuk tidak menghubungi. Nanti aku akan kasih kabar ketika sudah ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat aku. Kemudian dalam masa ini anti cari tahu juga tentang ikhwan tersebut. Dengan cara ya sekarang ada era digital. Anti bisa cari tahu dia dengan IG dia, dengan Facebook dia, dengan siapa dia berkawan, bisa melihat komentar-komentar dia. Paling nggak kita kebayanglah dengan karakter laki-laki ini. Dan ini manfaat dari era digital sekarang ya, sehingga kita kadang-kadang nggak perlu capek-capek untuk mengenal seseorang, cukup dengan melihat medsos dia, ketahuanlah kepribadian dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara mendidik dan membentengi anak dari fitnah di era digital sekarang? Nah, barakallahu fikum. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini menjadi tugas orang tua terbesar
yaitu menyelamatkan anak-anaknya, istrinya dari api neraka. Banyak orang tua yang hanya sibuk mencari nafkah. Bahkan dia hanya menjadi seperti mesin mencari uang. Tidak mendidik dan tidak mengajari anak-anaknya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Tanamkan keimanan di diri anak-anak kita. Tanamkan keimanan. Lihat bagaimana Luqman berwasiat kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah. Baca tuh surat Luqman. Pelajari bagaimana engkau mendidik anak. Apa yang perlu disampaikan? Berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan berbakti sama orang tua. Berkaitan dengan sholat. Berkaitan dengan akhlak-akhlak yang harus dijalankan oleh anak kita. Ajarin. Yang kedua, engkau harus punya waktu bersama anak. Banyak orang tua sibuk sehingga dia makan bersama anaknya pun tidak. Maka tolong khususkan waktu untuk ngobrol sama anak-anakmu, untuk cerita sama anak-anakmu. Yang ketiga, berkaitan dengan gadget. Harus ada waktu kapan mereka menggunakan dan kapan gadget diambil. Ini penting buat orang tua. Kadang-kala orang tua dengan memberikan handphone kepada anaknya, dia istirahat. Di rumah anak kalau melihat anak-anak itu nggak ada, sepi rumah ini. Anak mikir, oh pegang handphone anak-anaknya. Betul. Kita cari ternyata di pojokan mereka berempat pegang tab kadang-kala. Itu yang terjadi sama anak-anak kita. Maka kita perlu berikan waktu buat mereka. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk makan bersama, ada waktu buat keluarga. Orang tua harus pandai-pandai memilah atau menyusun waktu di rumahnya sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian, carikan teman yang baik buat anak-anak kita. Karena itu menjadi faktor pendukung. Kita nggak tahu capek kalau dia bermain ke rumah kawannya. Kita alhamdulillah kawannya baik ya. Insya Allah nggak sibuk main handphone di sana. Mungkin dia olahraga, main basket, main ini itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sepertinya sudah jam 2 Pak Ustaz. Kepada jamaah mungkin cukup saja. Baik pemirsa jamaah kajian online rahimakumullah, tanpa terasa waktu terus berjalan dan kajian online edisi kali ini Jumat tanggal 9 Oktober 2020 cukup sampai di sini. Kami haturkan terima kasih kepada narasumber kita Al Ustaz Dr. Syafiq Mirza Basalamah MC Hafizahullah, dan kepada pihak-pihak terkait yang turut serta dalam mendukung demi kelancaran kajian online pada edisi Jumat kali ini. Mungkin sampai di sini saya selaku MC pamit undur diri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada waktu dan kesempatan lain. Marilah kita akhiri tutup dengan doa kafaratul majlis. Lalu kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa, perlindungan dari bahaya fitnah baik di dunia atau akhirat nanti. Kepada Pak Ustadz, sebelum kita akhiri kajian mereka ini, mungkin bisa pimpin doa Pak Ustadz untuk keluarga besar Kalindo Pak Ustadz. Tafadhol Ustadz. Halo Pak Ustadz. Pak Ustadz. Nah. Pak Ustadz. Baik, mungkin beliau sudah pamit. Siap, Bang. Afwan, Bang. Mungkin bisa dipimpin doa terlebih dahulu Ustadz untuk kemudian sekaligus tutup doa kafaratul majlisnya. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, ini hari Jumat ya. Kita tahu hari yang paling mulia, dan di akhir Jumat itu ada doa yang mustajab. Manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa.
banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Ada sebuah doa yang sering Nabi bacakan buat para sahabatnya di majelis. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Beliau biasa membaca, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.